Pemirsa Intens Investigasi, usai menggugat cerai suaminya, Boyen terlihat masih aktif membagikan aktivitasnya di akun media sosial. Salah satu yang menarik perhatian netizen adalah unggahannya saat menyanyikan sebuah lagu. Dari sekilas tampilan, Boyen terlihat menikmati momen bernyanyi tersebut dengan penuh penghayatan. Apalagi liriknya seolah mencerminkan pengalaman hidup dari sosok Boyen. Hal ini membuat warganet tetap penasaran dan merasa tersentuh dengan unggahannya ini, hingga memunculkan spekulasi di kalangan penggemar dan warganet. Apakah lagu yang dibawakan Boyen itu mencerminkan perasaannya atau hanya sekadar hiburan semata? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kesedihan memang sedang mendera komedian dan penyanyi Boyen. Siapa yang tidak kaget baru 2 bulan menjalani biduk rumah tangga, tapi ujungnya harus berakhir dengan gugatan cerai. Boyen resmi menggugat sang suami, Ruli Anggi Akbar, pada tanggal 20 Januari 2026 lalu ke Pengadilan Agama Tiga Raksa, Tangerang. Usai menggugat cerai suaminya, Boyen yang hingga kini belum mau buka suara perihal kandasnya pernikahannya ini malah tampak aktif di akun sosial medianya. Terbaru, ia terlihat menyanyikan sebuah lagu yang merupakan lagu dari almarhumah Nike Ardila, berjudul Bintang Kehidupan. Syairnya diantaranya berbunyikan, "Jenuh aku mendengar manisnya, kata cinta lebih baik sendiri. Bukannya sekali sering ku mencoba, namun ku gagal lagi. Mungkin nasib ini suratan tanganku harus tabah menjalani." Adapun makna lagu Bintang Kehidupan ini adalah tentang keputusasaan dan rasa sepi yang mendalam akibat kisah cinta yang kandas. Liriknya menggambarkan perasaan seseorang yang merasa tidak berdaya, terasing, dan harus menerima kenyataan pahit setelah perpisahan tersebut. Karena itu, warganet jadi penasaran dan merasa tersentuh dengan unggahan Boyen ini. Lantas, benarkah lagu yang dilantunkan Boyen itu mencurahkan isi hatinya saat ini? Apakah lagu yang dibawakan Boyen itu mencerminkan perasaannya atau hanya sekadar hiburan semata? Jenuh aku mendengar manisnya kata cinta, lebih baik sendiri. Bukannya sekali sering ku mencoba, namun ku gagal lagi. Janganlah aku terdiri dapat kita lagi. Sebelumnya, diketahui Boyen diam-diam menggugat cerai suaminya ke Pengadilan Agama Tiga Raksa, Tangerang. Humas Pengadilan Agama pun membenarkan adanya gugatan cerai tersebut yang masuk pertanggal 20 Januari 2026 lalu. Ia juga menyebut bahwa sidang pertama telah digelar pada tanggal 27 Januari 2026 lalu. Pihaknya juga menyebutkan bahwa sidang selanjutnya akan digelar pada hari Selasa, tanggal 3 Februari mendatang. Seperti inilah ungkapan Humas Pengadilan Agama Tiga Raksa, Tangerang. IR, ya. Nah, IR menggugat. Ya. Kami nggak sampai detail begitu ya, karena pertanyaannya begini. Jadi kita cukup dari sistem informasi perkara dan ketua majelis. Itu aja ya mungkin ya. Pertanyaannya, apakah sudah benar, sudah masuk katanya? 1 dan 2 memang pertanyaan ini satu jawaban, yaitu ada tanggal 20 Januari 2026 telah terdaftar atas nama YR dan RAK. Terus kemudian sidang pertama kemarin hari Selasa tanggal 27 bulan
Januari 2026. Terus kemudian gugatan itu ranah majelis, ya, kami tidak bisa menginformasikan. Terus kemudian kapan agenda sidang berikutnya? Nah, di sini diagendakan kami lihat di itu dan konfirmasi ke Ketua Majelis. Insya Allah nanti hari Selasa tanggal 3 Februari 2026. Usai Boyen menggugat cerai suaminya, pihak kuasa hukum Ruli Anggi Akbar pun menjawab bahwa dirinya tidak mau menanggapi hal tersebut karena pemanggilan dari pihak kepolisian dan persidangan belum ada. Sang kuasa hukum juga menambahkan bahwa dirinya akan bertemu dengan Ruli Anggi Akbar atau kerap disapa Ejel itu untuk komunikasi lanjutan. Tapi abang udah diminta untuk jadi kuasa hukum dalam permasalahan cerainya atau belum sih, Bang? Belum bisa kita tanggapi karena kita bilang tidak bisa menyatakan ada panggilan kalau belum mendapatkan surat resmi. Maksudnya abang udah kuasa. Belum bisa kita tanggapi. Makanya dari awal kita preskon ini terkait tindak lanjut laporan yang dituduhkan kepada Mas Ejal. Saya tambahkan bahwa yang tadi kami sudah komunikasi dengan Mas Ejal bahwa kami akan ketemu segera kemungkinan di malam hari ini. Jadi ketika nanti ada perkembangan, maka kami akan menyampaikan kepada teman-teman media semua. Kita belum tahu, nanti mungkin setelah ini kami bakalan bertemu dengan Mas Ejal untuk komunikasi lanjutan. Kita belum tahu nanti, tapi kalau ada info-info terbaru pasti kita informasikan kepada teman-teman media. Pihak kuasa hukum suami Boyen ini pun menambahkan bahwa sepengetahuannya komunikasi antara Ruli Anggi Akbar dan artis asal Betawi itu baik-baik saja. Bahkan pada saat pertemuan terakhir dengan pria yang berprofesi dosen itu terungkap jika rumah tangga keduanya masih baik-baik saja. Namun saat disinggung apakah keputusan Boyen untuk menggugat cerai suami ada hubungannya dengan kasus yang saat ini menimpa sang suami. Pihak kuasa hukum menjawab masih menunggu karena belum mendapatkan surat panggilan. Dan jika sudah mendapatkan info lebih lanjut akan disampaikan ke rekan-rekan media. Ruli Anggi Akbar diketahui tersandung masalah hukum usai dilaporkan ke polisi perihal dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi. Ia diduga melanggar pasal 378 tentang penipuan dan pasal 372 tentang penggelapan dalam KUHP. Sepengetahuan kami baik-baik saja ya, tidak ada. Intinya informasi terakhir kami pada saat bertemu dengan Mas Ejal itu rumah tangganya baik-baik saja menurut informasi Mas Ejal. Jadi makanya tadi kembali kami sampaikan terkait panggilan apapun belum bisa kita klarifikasi dan belum bisa kami konfirmasi terkait laporan polisinya. Untuk sampai hari ini kita belum mendapatkan surat panggilan terhadap klien kita, baik itu ke kantor kita langsung suratnya maupun ke Mas Ejal. Jadi mungkin kita posisi menunggu terkait laporan polisinya, tapi nanti kalaupun kita dipanggil, kita bakalan undang teman-teman media nanti untuk menghadap ke Polda gitu. Kemudian statement kami sama seperti yang kemarin bahwa ini bukan penipuan dan penggelapan seperti apa yang dilaporkan oleh pihak sebelah. Kami tetap kekeh bahwa ini adalah urusan bisnis, investasi, ya kan? Bahwa seperti kemarin kami janjikan, ketika nanti kami sudah diperiksa, kami akan membuka kepada teman-teman media isi dari perjanjian yang sudah dibuat di hadapan notaris. Dan di situ pun sangat jelas teman-teman tercantum apabila ada permasalahan di jangka waktu perjanjian ini maka akan diselesaikan. Heboh Ruli Anggi Akbar diduga tersandung kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi. Buat suami Boyen bersama kuasa hukumnya buka suara. Begitu juga dengan para korban yang sudah merasa dirugikan olehnya. Lantas seperti apa mereka menanggapinya? Dan benarkah korban alami kerugian hingga 300 juta rupiah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers.
Sebelumnya, Ruli Anggi Akbar memang mengejutkan publik karena dilaporkan oleh pihak korban dugaan investasi bodong. Suami Boyen diduga dalam hal ini menjanjikan skema investasi dengan sistem bagi hasil bulanan, namun terhenti di bulan Januari 2024 lalu. Karena itu pihak pengacara dari korban melaporkan dengan 2 pasal, diantaranya pasal 492 dan pasal 486 dengan ancaman 4 tahun penjara. Adapun bukti yang diserahkan diantaranya ada proposal dari pihak Ruli Anggi Akbar, bukti transfer, dan bukti perjanjian. Pihak kuasa hukum korban pun menjelaskan total kerugian mencapai 300 juta rupiah. Perjanjiannya antara si pihak LA ini ya memberikan janji kepada kami, klien-klien kami untuk berinvestasi ya. Investasi senilai uang yang tadi disampaikan, namun pada akhirnya tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh pada pihak LA tersebut. Keuntungan yang telah diberikan di awal itu adalah komitmen di awal yang telah disampaikan oleh pada pihak LA ini. Ya, dan klien kami telah menerimanya. Ya. Namun hal ini tidak sesuai dengan isi perjanjian. Ya. Jadi yang sepatutnya telah disampaikan per bulan, namun terhenti di bulan Januari tahun 2024. Pasal 492 dan pasal 486. Ancamannya berapa, Bang? Ancamannya 4 tahun. Bukti yang kami serahkan yang pertama adalah proposal daripada pihak RA, dan kedua adalah bukti transfer ya, dan yang ketiga berupa perjanjian ya. Kerugiannya Total keseluruhan itu kurang lebih 300 juta. Pihak kuasa hukum Ruli Anggi Akbar juga menjelaskan bahwa sebelumnya sudah ada komunikasi dengan pihak terlapor untuk menyelesaikan permasalahan ini. Lalu ditegaskannya kalau dirinya juga berkaca dalam isi perjanjian yang menyebutkan tidak ada kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut karena investasi. Untung bersama rugi juga bersama. Selain itu, Ruli Anggi Akbar juga menyayangkan nama Boyen ikut terseret-seret dalam kasus ini karena sang istri tidak tahu apa-apa dan ini murni masalah dirinya sendiri. Ia juga menjelaskan terkait adanya masalah kasus ini, Boyen pun sudah mengetahuinya karena ia memang terbiasa terbuka dan jujur sama Boyen. Bahkan dari awal pacaran hingga menikah semuanya diceritakannya ke Boyen. Lebih dari itu, pihak keluarga pun sudah mengetahui apa yang saat ini menjadi masalahnya. Tadi pertanyaan bahwa apakah sudah ada niat baik sebelumnya ya, dari Mas Ezel. Jadi Mas Ezel ini sudah menghubungi sebelumnya di 17 September 2024 kepada pelapor. Bahkan 7 September 26 September 2024, kemudian 10 November 2024. Jadi sudah ada sebenarnya komunikasi, bahkan juga kepada ibu pelapor untuk bertemu menyelesaikan. Sebenarnya kalau kita lihat di dalam perjanjian tidak ada juga kewajiban untuk mengembalikan. Ini kan investasi, untung-untung bersama, rugi-rugi bersama. Nah itu, tapi Mas Ezel sendiri pun berniat, oke, meskipun di klausul perjanjian ini tidak ada, maka saya bersedia untuk mengembalikan kerugian yang dimaksud. Cuma pelapor ini tidak mau untuk bertemu. Baik, hubungan kami sampai hari ini masih baik. Karena dari awal kita pacaran sampai akhirnya kita menikah, semua saya cerita sama beliau. Saya cerita dari A sampai Z itu dia tahu semua. Pihak keluarga besarnya mungkin. Kehidupan saya sama kehidupan Mbak Boyen kan sangat berbeda, sangat amat berbeda. Dia mungkin terbiasa dengan kamera dan ini segala macam, sedangkan saya di belakang gitu kan. Nah dari awal memang udah bilang boleh nggak urusan kerjaan kamu, kerjaan aku, tapi ketika kita di rumah udah biar aku nggak bawa kerjaan kamu nggak bawa kerjaan. Karena aku lebih senang private sebenarnya Mbak. Meski saat ini nasib rumah tangga Boyen dan Ruli Anggi Akbar sedang berada di ujung tanduk, namun tidak bisa dipungkiri bahwa Boyen sempat merasakan manisnya sebagai pasangan suami istri usai menikah.
Lalu seperti apa Boyen menikmati rutinitasnya sebagai seorang istri? Benarkah Boyen melayani suaminya dengan baik, dari membuatkan kopi hingga memasak buat suami? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Mengejutkan, Boyen dan Ruli Anggi Akbar resmi menikah pada 15 November 2025 lalu. Usai menikah, Boyen sempat kepada media membagikan cerita hangat soal rencana ingin memiliki anak di tahun ini. Menurut Boyen, memiliki anak menjadi salah satu doa dan harapan terbesarnya bersama sang suami. Tak hanya soal rencana memiliki momongan, Boyen juga kerap membagikan cerita seputar perubahan dalam kesehariannya setelah menikah. Ia mengaku kini menikmati peran barunya sebagai istri, termasuk menjalani rutinitas sederhana yang justru terasa lebih bermakna. Kalau dulu bikin kopi cuma buat diri sendiri, sekarang bikin kopi buat 2 orang. Selain itu, Boyen juga mulai terbiasa masak buat suami. Meski bukan hal yang mudah di awal, ia mengaku menikmati proses belajar dan beradaptasi dengan peran barunya di rumah tangga. Baginya, memasak dan menyiapkan kebutuhan suami merupakan bentuk perhatian dan kasih sayang seorang istri. Boyen juga menyebut masakan favorit di rumah mereka adalah menu sederhana, seperti jengkol balado, makanan yang menggugah selera. Doain aja ya, mudah-mudahan di tahun depan saya dapat momongan gitu. Ya, saya bangun pagi bikin kopi. Kopinya kan biasanya 1, sekarang 2. Terus saya mikir belanja ya kan, mau masak apa nih gitu. Biasa kan saya pesan-pesan aja kan. Tapi ada menu favorit dari suami? Jengkol balado. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.